salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila ruhi Sayyid Ahmad Zain Dahlan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan lanjutkan materi kita. Perhatikan baik-baik. Di sini saya akan ulang materi hal yang kemarin kita jelaskan dalam kitab Safinah. Dalam kitab Jurmiyah. Saya akan tambahkan materi Jurmiyah dengan komplit. Artinya bukan berarti saya merasa lebih komplit, tidak. Tapi kalian syukur-syukur dengan memahami slide saya ini, insya Allah hal selesai. Artinya kalau baca kitab lebih luas, cukup dengan dari slide saya cukup, insya Allah. Sebelumnya mari kita lihat pada pertemuan yang minggu lalu itu, pada kemarin, babul hal. Babul hali bermula ini adalah bab yang menjelaskan hal. Pada pertemuan lalu kita bahas dalam kitab Jurmiyah, al-halu bermula hal, huwa ya hal. Al-ismu yaitu isim, al-mansubu yang dibaca nasab. Pada intinya hal itu adalah kata benda yang dibaca nasab. Al-mufassiru yang menjelaskan, lima pada indahama yang tidak jelas dalam kurung minal hayati dari. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Pada intinya hal itu ada kata benda yang dibaca nasab. Tujuan dari kata benda yang dibaca nasab itu menjelaskan tentang keadaan-keadaan sahibul hal yang belum jelas. Ya, contohnya apa? Kita lihat kemarin, Ja'a Zaidun Raqiban. Ja'a datang, siapa yang datang? Siapa? Zaidun Zaid Raqiban seraya berkendaraan. Siapakah sahibul halnya? Sahibul halnya adalah lafaz Zaid. Siapakah halnya? Nah, Raqiban artinya datangnya si Zaid itu dalam keadaan berkendaraan. Ya, selanjutnya kita lihat lagi, raqibtu al-farosa musarrojan. Raqibtu aku mengendarai, al-farosa kuda musarrojan, dalam keadaan kuda itu dihias dengan lampu-lampu, musarrojan. Ya, itu awal apa? Ambil akar katanya dari kata siroj. Walaqitu Abdullahi raqiban. Walaqitu asalnya dari kata-kata laqiya. Makanya kemudian ketika dimasuki dhamir tafail, ya, dhamir rafa mutaharrik, maka ini kemudian dibaca laqitu, laqiya. Laqitu aku bertemu Abdullah raqiban dalam keadaan berkendara. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang berkendaraan dalam kalimat ini? Abdul, berarti Abdullah sebagai sahibul hal, berarti raqibannya sebagai hal. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada wama asbaha dzalik dan contoh-contoh yang mirip dengan itu. Nah, karena kalian nggak mengerti bagaimana contoh-contoh seperti yang ada pada kalimat ini, ya, maka saya buatkan contoh yang lain yang mirip tapi lebih mengedepankan pemahaman. Perhatikan di sini, patokannya hal itu isim nakirah. Ingat-ingat, hal isim nakirah. Ya, sahibul hal itu pasti ma'rif, dan hal itu akan ada setelah sempurnanya
Ingat-ingat itu. Patokannya hal itu adalah nakiroh, sahibul hal marifat, dan hal itu muncul ba'da tamamil kalami, setelah sempurnanya kalam. Perhatikan baik-baik. Sekarang saya bahas anwa'ul hal. Ya. Anwa'ul hal. Anwa itu jamak dari nau'un itu artinya macam. Anwa'ul hal berarti macam-macam hal. Ya, macam-macam hal. Ternyata hal yang kita pelajari barusan kemarin itu, kita baru bicara hal yang mufrad. Apa maksudnya mufrad? Hal yang bukan jumlah dan hal yang bukan syibi jumlah. Apa maksudnya jumlah? Halnya bukan jumlah ismiyah, halnya bukan jumlah fi'liyah. Apa maksudnya syibi jumlah? Maksud syibi jumlah halnya bukan berupa jar majrur, bukan berupa dzaraf. Maksudnya bagaimana? Kita lihat gini. Pertama, ya, yang harus kamu tahu, hal mufrad, kata tunggal, nakiro, mansubah. Perhatikan, patokannya, halnya, kata tunggal, nakiro. Ya, seperti kemarin, contohnya ini, lihat, rokiban, yang berkendaraan, mengendarainya 1, 2, apa 3? Itu yang dimaksud dengan tunggal. Kemudian kudanya tuh, kudanya yang dihias 1 apa 2? 3? 1, karena kudanya bentuknya isim Nah, itulah yang dikendaki dengan yang namanya hal itu mufrad. Kalimatnya tunggal, makanya dia isim nakiroh, musarrojan. Ya, tadi tuh musarrojan. Paham? Apalagi setelah musarrojan tadi? Raqibtu apa? Laqaitu Abdullahi laqitu Abdullahi raqiban. Raqibtu al-farosa musarrojan. Lihat di sini. Lafadz raqiban itu bentuknya tunggal. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang dikatakan hal yang mufrad. Ngerti? Hal yang mufrad. Lihat contohnya. 1. Sebelum kita bicara 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya siapkan 5 contoh. Ya, perlu diperhatikan dulu di sini. Kamu konsentrasi ke sini. Tutabikul hal al-mufrada sa'ibaha fit tadhkir awit ta'nits wa fil adad. Hal itu harus sesuai. Ketika mufradnya laki-laki, maka ketika sahibul halnya mufrad laki-laki, maka halnya kudu 1 laki-laki. Ketika, perhatikan, sahibul halnya itu mufradnya perempuan, maka lihat, halnya mesti mufrad perempuan. Ketika sahibul halnya itu adalah 2, maka halnya kudu 2. Ketika sahibul halnya jama', maka halnya kudu jama'. Ketika sahibul halnya itu adalah jama' muannas salim, maka hal kudu jama' muannas salim, atau boleh maka isi mufrad. Itulah yang dikehendaki dengan hal itu mutabik. Ngerti? Ngerti mutabik? Ngerti mutabik? Oh, bengong aja kalau tanya kayak gini. Contoh gini. Akbala akhuka mubtasiman. Akbala berjumpa. Atau akbala yukbilu. Ukbilu sorry. Akbala berjumpa atau bertemu. Siapa akhuka, saudaramu. Ya. Siapa saudaramu? Ketika berjumpa dengan saudaramu itu, saudaramu kondisinya bagaimana? Mubtasiman, dia tersenyum. Lihat, saudaranya 1 apa 2? Nah, sekarang mubtasimannya 1 apa 2? Akhukanya laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, mubtasimannya laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, lihat di sini. Lafadz mubtasiman itu adalah sebagai hal, sahibu halnya adalah akhuka. Ngerti? Ngerti nggak? Nah,
Maka kemudian inilah yang dikatakan hal, halnya alamatnya dengan menggunakan fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad tetap aja. Karena dia isim. Nah, akhukanya asmaul khamsah. Asmaul khamsah berupa isim mubtasimannya juga harus isim mufrad. Ya, kita lihat. A'addat artinya menyiapkan. Ya. Sekarang siapa yang menyiapkan di situ? Siapa? Hindun. At-ta'ama makanan. Ya, Hindun menyiapkan makanan. Lihat di sini. Nasyitotan. Apa nasyitoh? Artinya rajin. Nah, sekarang yang rajin siapa? Hindun. Nah, ketika jawaban yang rajin itu siapa adalah Hindun, berarti Hindun adalah sahibul hal. Lihat Hindun. Hindun laki-laki perempuan? Lihat halnya laki-laki perempuan? Nah, ini yang dikatakan hal itu dengan sahibul halnya harus sesuai. Ketika halnya sahibul halnya perempuan, Hindun, ya, sahibul hal, maka halnya kudu perempuan lagi. Lihat nih, halnya laki-laki. Nah, maka sahibul halnya kudu laki-laki lagi. Paham nggak? Nah, sekarang lihat lagi. Kamu barangkali belum paham nih. Syahadtu artinya aku menyaksikan, aku melihat. Ya, yang dilihat apa di situ? Sayyaronya 1 atau 2? Berarti gimana? Sayyaro 2 sayyaro ketika nasab pakai apa alamatnya? Isim apa namanya itu? Jama' apa? Isim apa namanya? Isim tasniyah, alamat nasab pakai apa? Nah, di sini berarti as-sayyarotaini. Syahadtu aku melihat, aku menyaksikan as-sayyarotaini 2 kendaraan, 2 mobil. Nah, lihat. Ketika yang dilihat apa? Mobilnya berapa? 2. Nah, mobilnya ngapain? Apa itu mobilnya? Musri'ah, Isra, Sari'ah. Cepat. Musri'ataini cepat, dua-duanya tuh. Enggak mungkin kalau yang dilihat 2 mobil, yang satu cepat. Dua-duanya cepat. Syahadtu aku menyaksikan as-sayyarota ini 2 mobil, musri'ataini dua-duanya cepat. Sekarang pertanyaannya, yang cepat apa? Mobil. Kalau mencari sahibul hal gampang, kamu tanya aja dari halnya. Halnya di sini cepat. Yang cepat apa? Jawaban dari yang cepat apa? Pasti sahibul hal. Yang cepat apa? Mobil. Berarti mobil sebagai sahibul hal. Sekarang pertanyaannya adalah sahibul halnya berupa isim apa? Isim tas. Maka halnya pun harus berupa isim tasniyah. Di sini isim tasniyahnya dikala nasab karena menjadi apa? Menjadi maf'ul itu harus Nah, sekarang isim tasniyah dikala nasab alamatnya pakai apa? Nah, ketika sahibul hal, ya, ketika sahibul halnya ini berupa isim tasniyah yang alamatnya memakai ya, maka lihat halnya pasti isim tasniyah yang menggunakan ya. Paham? Tadi tuh ketika sahibul halnya 1, halnya 1. Sekarang pertanyaannya, untuk ini jadikan hal, sekarang saya tanya, yang tersenyum siapa yang tersenyum? Aku, berarti akhuka sebagai sahibul. Nah, sekarang perhatikan, di sini nasyito artinya rajin, Yang rajin siapa? Hindun. Jawaban dari sini pasti Hindun. Lihat, Hindun perempuan, nasyito pasti perempuan. Paham? Nah, sekarang yang dilihat apa di sini? Mobil. Nah, sekarang mobil ngapain? Nah, yang cepat apa? Mobil. Berarti mobil ini adalah sebagai sahibul hal, musri'ataini itu adalah hal. Paham?
lihat sahibul halnya berupa dua, berarti halnya kudu dua, alamatnya makaiyah karena isim tasniyah. Ngerti? Kamu kan perhatikan selanjutnya. Yang selanjutnya ada lagi contoh yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Arba'ah. Yang keempat, ja'a al-asdiqa'u. Ja'a datang siapa al-asdiqa'u, teman-teman. Lihat. Asdiqa jamak laki-laki. Ya, walaupun itu jamak taksir. Ya. Lihat di sini. Masrurun, masruroni. Kalau jamaknya masruruna. Ya, masruruna. Jamak apa nih? Jamak mudzakkar salim. Kalau dikala kalau dikala nasab dan jer, masruruna jadi masrurina. Kenapa? Karena ini hal harus nasab. Nasabnya jamak mudzakkar salim, alamatnya pakai apa? Ya. Tuh, makanya di sini ja'al asdiqa'u masrurina. Teman-teman datang dalam kondisi bahagia semua. Ngerti? Keadaan datangnya bahagia semua. Tuh hal namanya hayat tuh seperti itu. Perhatikan baik-baik tuh. Nah, lihat tuh. Siapa yang bahagia sekarang? Siapa yang bahagia? Berarti asdiqo posisinya sebagai apa? Sahibul hal. Nah, teman-teman dalam kondisi seperti apa dia datang? Nah, berarti masrurina sebagai hal. Asdiqonya sebagai sahibul hal. Selanjutnya lihat lagi. Adat at-ta'irat. Adat kembali. Apa yang kembali? At-ta'irat. Apa ta'irat? Kapal-kapal kembali. Ya, datang dari misalkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jeddah, dari Jeddah ke Soekarno-Hatta, balik lagi. Adat at-ta'irah min Jeddah ila Soekarno-Hatta salimatan. Ngerti? Atau salima. Kenapa? Nih, at-ta'irat sama apa? Nah, kalau sekarang pertanyaan saya gini, yang selamat apa di sini? Pesawatnya berupa apa? Pesawatnya berarti jadi apa? Jadi sahibul halnya bentuknya kalimat apa? Jamaknya jamak apa? Jamak muannas. Lihat, kalau sahibul halnya jamak muannas salim, berarti halnya pun kudu jamak muannas salim. Berarti adat kembali atau iratu pesawat, atau iratu salah tuh. Atau iratu pesawat-pesawat salimatin. Kotin sih? Iya. Jamak muannas salim, nasobnya pakai apa? Jamak muannas salim nasobnya jamak muannas salim pakai kas. Makanya di sini salimatin. Jadi nggak mesti yang namanya hal itu kudu mubtasiman, nasitotan gitu loh. Maksud saya. Ngerti nggak? Tergantung bentuk kalimatnya yang kemarin. Ketika bentuknya itu isim tasniyah, ya tentu alamatnya makaiyah dong. Ketika dia jamak mudzakkar salim, alamatnya makaiyah dong. Ketika dia itu jamak muannas salim, ya, maka jamak muannas salim nasabnya pakai apa? Paham? Lihat nih, akhuka mubtasiman, hindun nasyitotan, sayyarat musri'atain, ya, asdiqo masrurin. Inilah yang dimaksud dengan antara hal dan sahibul hal kudu tobako, atau istilahnya mutabik. Mutabik apa sih? Cocok. Ngerti? Jangan sampai saudaranya dua, tersenyumnya satu. Menceng berarti ini. Ngerti menceng? Kayak Majid. Atau mandi hibah lagi, baik dah. Masya Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan hal berupa isim mufrad. Hal berupa isim mufrad. Sekarang kita hal berupa jumlah. Lihat nih, halnya berupa jumlah. Jumlah ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Perhatikan. Nah, ya, caranya membuat hal berupa jumlah ismiyah. Lihat nih,
tambahkan wawu. Tambahkan wawu. Contoh, kharaja artinya apa? Siapa yang keluar? Muhammad keluar. Ya, berarti kan begitu ya? Paham nggak? Nah, lihat nih. Wasyamsu toliatun. Loh, halnya mana nih? Lihat nih. Inilah yang dimaksud wawu nih. Tuh. Al-wawu faqat. Tambahkan wawu. Ini wawunya dikatakan wawu hal. Ngerti? Wawunya dikatakan wawu. Kharaja berkeluar, siapa yang keluar? Ketika Muhammad keluar, matahari terbit tuh. Ketika Muhammad keluar rumah, pas nongol matahari. Berarti di saat Muhammad keluar, kondisinya pas lagi matahari nongol. Makanya kemudian lihat, wa kharaja keluar. Siapa yang keluar? Siapa? Muhammadun Muhammad. Wasyamsu hale utawi srengenge toliatun ya iku lagi nongol. Ngerti? Ngerti nggak? Kharaja metu sapa Muhammadun Muhammad wasyamsu utawi hale utawi srengenge toliatun ya iku mentongol. Ngerti apa boten son? Ngerti nggak? Perhatikan nih. Itulah yang dimaksud dengan, lihat nih. Berarti asyamsu sebagai posisinya? Salah. Asyamsu posisinya sebagai mubtada, toliatun sebagai khobar, wawunya wawu hal. Antara wawu hal mubtada khobar ini sebagai hal, sohibu halnya Muhammad. Orang asyamsunya dhamma kok. Toliatunya dhamma, masa hal dhamma? Ngerti? Wawu hal nih, lihat nih. Nih, lihat. Tuh, kharaja keluar. Siapa? Muhammadun Muhammad. Wasyamsu seraya. Wawu hal nih. Nah, wawu hal asyamsu dan toli'a. Asyamsunya mubtada, toli'atunya khobar. Wawu hal mubtada khobar. Ini namanya hal. Jadi halnya berupa mubtada khobar. Sekarang pertanyaannya, ketika matahari nongol, siapa yang keluar? Muhammad. Nah, Muhammad itu namanya sohibul hal. Artinya hal itu nggak mesti dengan tadi tuh. Rokib tuh al-farosa musarrojan. Ngerti nggak? Nggak mesti. Lihat nih. Bisa jadi halnya berupa mubtada khobar tapi disertakan wawu hal. Paham? Paham? Atau wawu halnya nggak ada, adanya domir saja. Perhatikan, tadi bisa jadi ditambah wawu hal. Yang kedua kok bisa saja ditambah domir saja. Contoh ini lihat. Syahadtu artinya apa? Aku menyaksikan. Menyaksikan apa? Abaka. Bapakmu. Abaka namanya isim apa? Asmaul khomsah sebagai apa posisinya di situ? Posisinya sebagai apa? Sebagai yang dilihat namanya apa? Namanya maf'ul bih. Asmaul khomsah ketika jadi maf'ul, alamatnya pakai apa? Pakai alif tuh abaka. Masih pada bengong bae, jangan bercanda bae. Ih, ngerti buka kagak lo. Syahad tuh aku melihat abaka bapakmu. Siapa yang dilihat? Bapakmu. Bapakmunya itu berupa isim apa? Asmaul khomsah sebagai yang dilihat, namanya jadi apa? Jadi maf'ul bi ketika asmaul khomsah ketika jadi maf'ul bi nasab pakai apa alamatnya? Alif. Makanya dihitung syahadtu abaka. Nah, lihat nih, nggak ada wawunya. Nggak seperti yang nomor 1. Wajhuhu. Wajhun wajah. Wajhuhu mubtasimun. Wajhuhu bermula wajahnya abaka mubtasimun yaitu tersenyum. Lihat,
walaupun di sini nggak ada wawunya. Ini wajhuhu sebagai mubtada, mubtasimun sebagai khobar, tapi karena ini ada dhamir hu. Lihat tuh, di sini ada dhamir hu yang kembali kepada abaka, maka ini walaupun sebagai mubtada khobar, posisinya sebagai hal. Sahibul halnya siapa? Ya abaka lah. Ini tambahkan nomor 2, lihat dhamir. Maksud dhamir mana? Tuh, hu ini dhamir yang kembali kepada sahibul hal. Pusing? Pusing? Bagus. Berarti masih punya pala. Ya, alhamdulillah. Kalau kamu udah nggak pusing lagi, berarti kamu sudah hilang kepalanya. Ya, perhatikan. Yang pertama, tambahkan wawu. Walaupun di sini mubtada khobar, ada wawunya. Wawunya dikatakan wawu hal. Ditambahkan dhamir hu di belakangnya. Walaupun wajhunya ini sebagai mubtada, mubtasimunya khobar, tetap antara mubtada khobar, ini namanya mahalnya mahal nasab sebagai hal. Contoh lagi yang lain. Ini nomor 3 nih, lihat. Ditambahkan wawu dan dhamir. Dua-duanya ma'an. Ngerti? Wawunya ada, dhamirnya ada. Saro, jalan. Saro artinya jalan. Sopo sing jalan? Siapa sing laku? Aktif lu, bocah. Ngerti? Sing laku bocah. Bocah waktu laku ngapain? Wahuwa hale utawi si tiflun ya beki, yaitu lagi nangis. Melaku karo nangis. Kayak Bilal. Ngerti? Sama aja kayak gini nih. Sama aja kayak gini nih. Sama aja kayak gini nih. Sama kayak gini. Akala, Bilal, at-ta'ama, wa huwa yatakallam. Tuh. Akala madang. Ngerti makan? Siapa yang makan? Siapa? Bilalu Bilal. Makan apa? At-ta'ama, makanan. Maksi Bilal makan makanan. Wa huwa hale utawi si Bilal mauku yatakallamu, yaitu ngoceh. Lagi makan ngoceh bae, makan orang enak tapi habis. Ngerti? Ngerti nggak? Lihat tuh caranya bagaimana ketika kamu ingin menampilkan contoh yang ketiga ini. Lihat contohnya. Di sini ada wawu hal, di sini ada dhamir. Syaratnya. Kalau yang kedua nggak usah ada wawu hal, mubtada khobar doang, tapi di sininya ada dhamir. Yang ketiganya, yang pertamanya di sini kasih wawu hal. Jadi Muhammad ketika keluar itu kondisinya matahari lagi nongol. Paham? Paham? Nah, itulah yang dimaksud dengan hal berupa jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Yang pasti inget-inget kemarin, sahibul hal marifat nakirah. Sahibul fal marifat nakirah. Kalau hal, lihat tuh, hal kudu marifat. Ya, kalau sahibul hal kudu nakirah. Hal kudu nakirah, hal kudu nakirah, sahibul hal kudu Bagaimana kalau ada sahibul halnya itu nakirah? Ayo. Kemarin tuh jadi apa? Nah, bukan jadi hal. Ketika sahibul halnya nakirah, berarti halnya bukan hal, namanya apa? Sifat. Begitu juga lihat. Ketika tuh, lihat tuh. Ini pengertiannya nih. Al-jumal ba'dal ma'arif ahwalul jumal ba'dan nakirah sifat. Ketika sahibul halnya berupa isim nakirah, maka kalimat yang jatuh setelah itu bukan lagi hal tapi sifat. Ingat-ingat itu.
Konsepnya itu. Nah, sekarang kita lihat jumlah fi'liyah. Halnya berupa jumlah fi'liyah. Ya. Aqbala datang atau ngadep, menghadap. Siapa yang menghadap? Siapa? Al-mu'allimu, guru. Ya betasimu, yaitu sambil tersenyum. Ya betasimu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ya betasimu dhamirnya apa? Hu. Nah, lihat ai huwa. Syaratnya hal katanya harus isim. Loh, kenapa di sini fi'il? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Kan kemarin katanya al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru lima in bahama minal hayati. Yang dikatakan hal itu isim, kata benda. Tapi kenapa di sini ada hal berupa kata kerja tuh? Yabtasim, kata kerja bukan? Fi'il madinya apa? Ibtasama. Fi'il mudhari'nya yabtasimu. Ibtasama telah tersenyum. Yabtasimu sedang tersenyum. Aqbala datang. Siapa yang datang? Siapa? Al-mu'allimu, guru. Yabtasimu sambil senyum. Ngerti? Coba, ada bisa jawab? Hal kok berapa fi'il sih? Bukankah hal itu isim? Al-halu huwa al-ismu, patokannya. Ingat-ingat. Perhatikan. Kalau kamu ada yang nanya seperti ini, inilah yang dikatakan hal berupa jumlah fi'liyah. Syaratnya kudu ada domir. Domir isim bukan? Domir isim bukan? Nah, domir ya isim. Domir namanya juga. Tuh. Syaratnya ini ya kembali isim domir kepada sohibul hal. Kalau isim domir itu pasti isim. Inilah huwanya itu yang dikatakan hal. Huwa siapa? Mu'allim. Paham nggak maksudnya? Artinya jangan terjebak hal itu hanya isim, jangan. Lihat ada domirnya di situ. Ketika fi'il mudhari', domirnya apa di situ? Huwa berarti isim bukan? Huwa isim pasti. Kenapa isim apa namanya? Isim domir namanya. Paham nggak? Ya, aqbala menghadap. Siapa? Al-mu'allimu, guru. Yabtasimu seraya dia si guru itu sambil nyengir. Senyum nyengir pada baik. Ngerti belum? Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ini nih. Jumlah salah ini nulisnya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah nih. Jumlah fi'liyah minal fi'li. Mana fi'ilnya? Fa'ilnya mana? Sorry. Ini nih. Jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya huwa. Ya, itulah yang dikatakan fi mahalli nasbin halun. Ini nih, ini hal nih. Ini hal. Kenapa? Karena dia ada mengandung dhamir huwa. Asal lagi. Aqbala al-mu'allimu, aqbala menghadap siapa? Al-mu'allimu, guru. Huwa hale utawi guru, yabtasimu yaiku nyengir dalam kurung guru. Paham? Artinya hal itu nggak mesti berupa boleh berupa fi, tapi ada yang kembali kepada sohibul halnya mana? Yang tersenyum siapa? Mu'allim. Ketika ada hal ditanyakan siapa halnya ini, sohibul halnya, gampang. Ketika kamu tahu sohibul halnya yabtasimu, kamu tinggal nanya. Ketika ingin mengetahui hal, tinggal tanya siapa yang tersenyum? Guru. Berarti jawaban dari guru itu guru, berarti sohibul hal. Pasti ma'rifat tuh. Sohibul hal ma'rifat kan? Ya. Tuh, di sini nih. Saro atiflu ma'rifat bukan? Ma'rifat. Nih, abaka ma'rifat bukan? Ayo, ada yang tahu? Abaka ma'rifat bukan? Ma'rifat bukan? Nggak ngerti kan? Coba isi ma'rifat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5,
Yang dimudhofkan kepada yang 4 tadi. Abun itu isi mufrad, abuka tuh. Tapi dimudhofkan kepada kak. Kak berupa itu isim domir. Ketika lafaz abun, abun nakiro, bapak siapa saja, tapi ada kaknya bapakmu, mu itu isim domir, berarti abuka itu dikatakan ma'rifat. Makanya di sini sahibul halnya pasti ma'rifat. Contoh nih, kharaja Muhammadun, Muhammad nakir ma'rifat. Ma'rifat ini sahibul hal pasti ma'rifat dia. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Nah, oke. Selanjutnya lihat. Ini agak susah lagi nih. Biar kamu punya sekalian nih. Maksud saya biar menerangkan sekali hal tuntas selesai sampai alfiyah. Ini alfiyah pembahasannya. Ya, al-hal sibu jumlah. Apa sibu jumlah? Jar majrur. Apa sibu jumlah? Dzaraf. Jadi sibu jumlah itu kalau jumlah tadi ada berapa jumlah? 2. Jumlah ada 2. Jumlah apa lagi? Ismiyah. Kalau ismiyah berarti apa? Depannya isim. Depannya isim. Mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah depannya fi'il. Qara'a Bilalu wa huwa yabki. Kalau dia ngapalin susah, dia baca Quran sambil nangis. Qara'a Bilalul Qur'ana wa huwa yabki. Ngerti? Bilal membaca Al-Quran sambil nangis tuh. Itu hal namanya itu. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Seperti contohnya, saya makan sambil ngoceh. Ngerti nggak? Akaltu at-ta'ama wa ana atakallam. Ngerti? Ngerti nggak? Wa ana atakallam. Saya makan sambil ngomong. Ana akulut ta'ama wa ana atakallam. Bahwa hal tuh. Paham? Begitu prakteknya. Kalau kamu nemu kitab itu. Nah sekarang jar majrur. Lihat nih. Kharaja al-amiru fi zinatihi. Kharaja apa artinya? Keluar. Siapa yang keluar? Amir. Fi pada. Zinah itu perhiasan. Ya, artinya apa? Mutazayyinan. Dia berhias. Si pemimpin keluar dengan segala perhiasannya. Fi zinatih. Ngerti? Nah, ini dengan segala perangkat perhiasan itu hal. Sohibul halnya amir. Amir pasti ma'rifat. Karena hal. Ya, dzaraf. Lihat. Ra'aitu ta'irata bainas sahabi. Ra'aitu aku melihat. Atau apa itu Allah? Pesawat. Aku melihat pesawat bainas sahab sedang meluncur di antara sahab, awan. Ngerti? Nah, ini bainas sahab hale ing dalem antarane awan-awan. Baina antara. Dalam kondisi dia sedang berada di awan-awan. Si terbangnya si pesawat lagi ada di awan-awan. Bainas sahab. Artinya, tuh lihat. Bisa berupa jar majrur yang namanya hal itu dan bisa berupa dzaraf namanya hal itu. Berarti hal itu ada berapa macam? 3. Ada hal berupa mufrad tadi tuh. 1 1 2 2 3 3 4 4 jamak-jamak mufrad. Paham? Berarti nggak tadi? Tuh. Ada 2 hal berupa jumlah ada berapa? Jumlah ismiyah berupa fi'liyah. Ismiyah mubtada khobar. Ismiyah mubtada, fi'liyah berarti fi'il. Kemudian sibi jumlah berapa apa? 2. Berupa apa? Atau? Nah, berarti macam-macamnya hal sudah selesai. Hal yang mufradah, hal yang jumlah, hal berupa sibi jumlah. Nah, sekarang udah bisa. Udah ngerti? Ada berapa hal? 1 2 3. Oke. Perhatikan baik-baik. Syaratnya hal berupa jumlah ismiyah. Syaratnya apa? Wawu. 1. Ada wawu hal.
Ya. Ada apa? Ada wawu atau wawu hal. Dua. Ada do. Yang kembali kemana? Yang kembali kepada sahibul. Tiga. Wawu dan domir. Boleh domir doang, boleh wawu dan domir, boleh wawu doang, boleh domir doang, boleh wawu dan domir. Udah gitu aja. Paham? Paham? Nah, sekarang saya bertanya lagi. Syaratnya hal itu berupa jumlah fi'liyah. Apa syaratnya? Ada domir yang kembali kepada sahibul. Domirnya itu berarti isim. Isim domir. Ya, domirnya berupa isim, berarti gitu aja susah amat. Domirnya berarti berupa berarti hal itu isim juga. Ngerti? Kalau dorob zaman dorob makan isim bukan? Dorob zaman isim bukan? Isim. Kalau jer majrur masuknya kemana? Huruf jer. Huruf jer masuknya kemana? Fal ismu yu'rafu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Ngerti nggak? Kenapa tadi yang dikatakan hal kok harus isim? Kok di sini ada jumlah ismiyah? Ya isim. Ngerti? Ngerti nggak? Kok fi'liyah ada isimnya tadi, isim domir? Kok jar majrur masuk ke hal? Ya jar majrur tanda-tanda isim kok. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhul alif. Ngerti nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, dzaraf isim bukan? Isim apa? Iya, isim zaman isim makan. Ada dzaraf zaman dzaraf makan. Itu kan keterangan tempat, keterangan waktu. Ngerti? Makanya kenapa kok dzaraf itu masuk kepada hal kriterianya harus isim tadi tuh. Al-halu huwal ismu, karena ini isim semua sebenarnya tuh. Kalau dipikirin mah, kan kamu harus mikirnya harus dalam. Makanya belajar nahwu itu jangan sambil ngantuk. Persiapan tidurnya harus kuat. Persiapan makannya harus kuat. Kenapa? Konsentrasi otaknya. Jangan hanya sebatas ikut ngaji gembal-gembulnya doang. Saya nggak suka makanya. Nggak serius berarti. Ngerti? Lagi terangin ngantuk. Nih lihat. Ada yang bisa. Manakah halnya dan manakah sahibul halnya. Lihat ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surah apa ini? Surah Al-Fa. Ayat berapa? Ngarang wae. Ayat berapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 3 dari bawah. Totalnya Al-Fajr ada berapa ayat? Aduh, harus dilatih juga nih. Nah, perhatikan nih. Ya ayyatuha artinya wahai. Itu aja lah. Nafsu artinya jiwa. Mutmainnah artinya tenang. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i, irji'a, irji'u, irji'i. Berarti apa? Roja'a, roja'a yarja'u, roja'a yarja'u, roja'a yarji'u, wa huwa raji'un wa dzaka marji'un. Irji'. Irji', irji'a, irji'a, irji'u, irji'i, irji'a, irji'na. Irji'na berarti yang pulang siapa? Mereka perempuan banyak. Ngerti? Irji'u, balik kamu semua. Irji'u. Ngerti? Siapa yang balik? Yang laki-laki semua. Irji' berarti yang pulang siapa? 1 orang laki-laki. Kalau irji'i yang pulang berapa? 1 perempuan. Nih nggak ngerti. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Ngerti? Idrib, pulanglah kamu itu laki-laki. Idriba, pulanglah kamu 2 laki-laki atau perempuan. Ya. Terus idrib, idribu, idribu. Balik pukullah kalau oleh kalian semua. Pulanglah, pukullah. Ya, pulanglah oleh kalian semua. Ngerti? Kayak tadi tuh, idribu, idribi, idriba, idribna. Pukullah oleh kalian semua perempuan. Pulanglah. Idrib kok.
Idrum kok pulang. Pengennya balik bae. Nah, ila rabbiki kepada Tuhanmu. Kepada Tuhanmu radiyatan dengan rela dan direlakan. Nah, ada artinya tuh, gampang. Barangkali kamu nyari i'rabnya susah mah. Wa ya Tuhan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, baliklah kamu wahai jiwa yang tenang. Ila rabbiki kepada Tuhanmu. Kenapa rabbiki? Karena jiwa yang tenang itu perempuan. Radiyatan dengan ridho, mardiyah dan diridhoi. Coba sekarang pertanyaannya, halnya mana? Ingat-ingat hal itu isim apa tadi? Hal itu isim? Harus dibaca nak? Nah, tinggal cari. Sahibul halnya mana? Halnya mana dulu? Halnya mana dulu? Yang nasab mana? Isim yang nasabnya, nasabnya. Yang nakironya mana? Isim, nasab, nakiro. Perhatikan, isim, nasab, nakiro. Mana? Dibilangin sebenarnya halnya, hal misalnya hal baik. Cari hal sekarang. Cari hal. Mana halnya yang dikatakan isim yang mufrad, isim yang nakiro yang nasabnya? Iya, radiyatan. Mardiyah. Radiyatan ini sebagai hal, ini sebagai sifat. Sahibul halnya mana? Ini jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, baliklah kau kepada Tuhanmu radiyah, hale pada seneng kabeh. Baliklah ketika mati dalam keadaan tersenyum, seneng berhadapan dengan Allah. Kenapa? Karena ketika mau meninggal, disuruh meninggal, Nabi Ibrahim datangi malaikat maut. Malaikat maut mau ngapain? Mau nyabut nyawa engkau wahai Ibrahim. Masa kekasih mau dicabut juga, kata Nabi Ibrahim. Bingung malaikat maut itu. Wah iya ya, masa iya kekasih mau disakitin, dimatiin? Balik ke Allah, ya Allah bagaimana saya jawabnya? Ini Nabi Ibrahim nanya, kan dia kekasihmu ya Allah. Masa iya mau disakiti dengan kematian? Kata Allah, bilang aja kekasihnya ingin berjumpa kekasihnya. Ngerti? Kekasih ingin berjumpa kekasih, kira enak nggak? Walaupun sesakit apapun, sakitnya tuh di sini. Ngerti? Tetap dia akan bahagia. Makanya lihat dalam surah dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ulillahi min dunillahi fatamannawul mauta in kuntum wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, innal mauta, sungguhnya kematian, allati tafirruna, yang kau lari daripadanya, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kematian itu akan menjumpaimu. Tsumma turaddun, kemudian kamu semua akan dikembalikan ila alim, kepada zat yang maha mengetahui, alimul ghaib wasyahadah. Ya, fayunabbi'ukum, maka dia Allah akan mengingatkan kamu bima kuntum ta'malun, atas apa yang kamu perbuat. Nah, lihat tuh. Wahai jiwa yang tenang, baliklah kau menuju ridho Tuhanmu. Diunjukin surga di sebelah kanannya. Ya Allah, aku rela, aku pulang, aku pengen buru-buru masuk surga ya Allah. Dia senyum ketika meninggal. Itulah hebatnya jiwa yang tenang di saat balik pada Allah. Nah, jiwa yang tenangnya sebagai sahibul hal, radiyatan mardiyah, posisinya sebagai hal. Makanya lihat, radiyahnya nakirah, nafsul mutmainnahnya pasti marifat. Nggak jauh dari itu. Paham? Wallahu a'lam.